Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, taufik, anugerah kepada kita semua, juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah keberapa? Mana Pak Mansur? Pak Mansur, surah keberapa Pak Mansur? Surah Al-Hadid. Ya, surah Al-Hadid surah yang ke-57. Ya, ayat yang ke-20 kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata Allah, i'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya yang mulia, kata beliau, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah, i'lam, ilmuilah oleh kalian semua, disuruh mengilmui agar kita semua mengetahui hakikat dunia. Ilmuilah oleh kalian semua, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, permainan, wa lahwun, senda gurau, hal-hal yang melalaikan kita semua, wa zinah, dan seluruh apa yang kita lihat di dunia ini hanya zina, perhiasan yang akan lenyap, tidak memiliki sifat yang tetap dan abadi. Kata Allah, wa tafakhurum bainakum,
yang membuat kalian saling berbangga-bangga dengan kehidupan dunia itu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan juga membuat kalian saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak-anak. Dunia ini membuat kita semua berlomba-lomba. Berapa dapat tadi? 20 juta. Saya 30 juta. Berapa kamu dapat tadi? 200 ribu. Saya 500 ribu. Berlomba-lomba. Ada yang mobilnya, tahu temanku. InsyaAllah bulan depan saya beli lagi mobil. Terus berlomba-lomba. Wa takatsurun bainakum fil amwali wal aulad. Kata Allah, kalian saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Kata Allah, seperti halnya permisalan ini sebagaimana diturunkannya hujan dari langit. Air itu membuat para petani takjub. Atau bahasa yang lain, secara bahasanya membuat orang kafir semua takjub. Wow, begitu bahasa mereka. Ini dunia ini, kejar, terus dikejar dunianya. A'jab, membuat mereka semua takjub dengan dunianya. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dunia nanti terus nanti dia menguning, menjadi kuning seperti padi yang sudah tua. Thumma yakunu hutama, kata Allah, kemudian jadilah dunia itu bagaikan debu, hilang, tidak berbekas lagi. Maka kata Allah di akhir ayat, jemaah sekalian, tahukah antum apa kata Allah di akhir ayat? Wa fil akhirati adzabun syadid. Di negeri akhirat kelak ada siksaan yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Juga ada ampunan dari Allah, ada ampunan dari Allah, wa ridwan, dan Allah telah mempersiapkan dari ampunan tersebut tambahan ridhonya. Kata Allah, Allah menutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang palsu. Mata, perhiasan yang palsu, jemaah sekalian. Semua yang kita lihat dari dunia ini semuanya palsu. Kenapa palsu? Tidak ada satupun sampai detik ini dari kaum muslimin yang kalau diantarkan ke kuburannya mereka dikubur dengan rumahnya. Tidak ada. Tidak ada satupun sampai saat ini dari kaum muslimin yang kalau dikubur dengan emasnya, dengan peraknya, dengan hartanya, dengan istrinya yang masih hidup. Tidak ada. Kesenangan yang palsu, jemaah. Hari ini bahagia kita kawan-kawan semua kan, bahagia, seluruhnya bahagia, jemaah. Besok ada yang meninggal duluan. Pergilah dia. Kita paling ingat 3 hari saja. Setelah itu lupa sudah. Lupa. Itulah kesenangan yang palsu, jemaah. Sebentar saja dunia ini. Ada nggak orang yang bahagia terus dapat mobil baru hari ini sampai 10 tahun ke depan bahagia terus? Tidak ada ceritanya, jemaah. Paling dia bahagia itu semangat cuci karena baru mobilnya, paling sebulan lamanya. Setelah itu kotor sudah mobilnya. Kesenangan yang palsu, jemaah. Di dunia saja tidak tetap rasa kita memiliki dunia, tidak tetap. Dahulu ketika kita tidak memiliki uang, memandang uang 100 ribu itu hal yang luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya, jemaah. Ketika dia sukses 1 juta itu bahkan dia menderita melihatnya. Menderita melihatnya, jemaah. Karena apa? Permainan dunia, kesenangan yang menipu. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini judul ceramah yang akan kita kaji adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa judulnya malam ini? Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia?
Dan ini datang dari perkataan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya jemaah sekalian? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, nama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ala hasirin, di atas pelepah korma. Faqama, lalu beliau pun bangun. Wa qad athara fi jambihi, kemudian kami melihat di sekujur tubuh beliau ada bekas-bekas dari pelepah korma tersebut. Qulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ittakhadna laka bita'an, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah engkau mau kami ambilkan untukmu bita'an, kasur dari permadani yang empuk? Maka apa jawaban dari Rasulullah jemaah yang dimuliakan Allah? Inilah Nabi kita jemaah, Rasul kita yang mulia, panutan kita. Bagaimana jawaban beliau? Mali walid dunia, kata beliau. Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Kata Rasulullah. Ma ana fid dunya illa karakib. Aku di dunia ini hanyalah seorang yang sedang berkelana, berjalan, musafir. Istadhalla tahta syajarah. Aku hanya bernaung di bawah sebuah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Aku bernaung istirahat sebentar, lalu aku pergi meninggalkan itu semua. Apa syarah dari hadis ini jemaah sekalian? Banyak ulama mensyarah hadis ini. Para ulama mengatakan inilah menandakan bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hinanya dunia di mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu pernah menangis jemaah. Beliau menangis melihat keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, itu kaisar, raja-raja Romawi, iya, perdana-perdana menteri, pembesar-pembesar dari orang-orang non-muslim, mereka semua kaya di kehidupan dunianya, tidur beralaskan permadani yang empuk, bersih luas tempat tidurnya. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau seperti mereka, wahai Rasulullah? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian? Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab? Wahai Umar, kata Rasulullah, apakah engkau ragu? Apakah engkau ragu dengan keadaan dunia ini, wahai anaknya Khattab? Ragukah engkau, wahai anaknya Khattab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau mengatakan itu jemaah sekalian, seraya beliau berkata, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Iya, tidakkah engkau ridha wahai Umar, Allah memberikan untuk mereka dunia yang lancar, lancar urusan dunianya, mudah dalam pekerjaannya, kaya di kehidupan dunianya, wa lana al-akhirah, kata Rasulullah, dan untuk kita akhirat wahai Umar? Maka Umar pun menangis jemaah melihat kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tawaduknya di kehidupan dunia ini jemaah. Beliau tidak memandang hidup dunia ini ya sebagai pandangan-pandangan orang-orang di kerajaan Romawi dan Persia, tidak memandangnya jemaah. Dan antum tahu dari kisah-kisah para kaisar Romawi dan Persia bagaimana kehidupan mereka mewah, bagaimana pelayanan mereka luar biasa.
bersih, dikelilingi oleh para pengawal. Luar biasa jemaah. Rasulullah tidak terlena dengan hal tersebut. Tidak membuat beliau seakan-akan di atas angin ketika menjadi seorang nabi, presiden, pemimpin kaum muslimin pada saat itu jemaah. Beliau justru mengajarkan kepada seluruh sahabat dan umatnya melihat dunia ini sebagaimana yang beliau katakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia. Nah, datanglah pertanyaan jemaah. Iya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini dilaknat, terlaknat di sisi Allah. Mal'unun ma fiha, juga dilaknat apa-apa yang ada dalam dunia. Illa zikrullah, kecuali mereka yang di dalamnya berzikir kepada Allah. Wa ma walahu wa alimun au muta'allimun, dan apa-apa yang tidak dilaknat oleh Allah di dalamnya, mereka yang bersama dengan mereka, yang menolong mereka, yang mengajari manusia akan kebaikan, dan juga orang-orang yang mengerti akan kehidupan dunianya. Inilah yang tidak terlaknat di sisi Allah. Lalu ada firman Allah jemaah di surah Ali Imran. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan, maksudnya di dunia ini, batila, sia-sia. Artinya kalau sia-sia tidak terlaknat, kan begitu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari neraka jahanam. Lalu bagaimana cara kita membedakan? Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah. Lalu dalam ayat kita membacanya, Allah tidak menciptakan satupun di dunia ini, apapun itu, batila, sia-sia. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah batila, sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah uang dari dunia? Bukankah rumah dari dunia? Bukankah tembok ini bahannya dari dunia? HP juga bahannya dari dunia? Air juga, di mana air ini? Dari angkasa atau dari dunia ini? Ya, dunia, seluruhnya dunia jemaah. Hinakah air ini dilaknat oleh Allah air ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Dilaknat atau tidak ini air? Hah? Menurut hadisnya dunia dilaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Berarti masjid juga dilaknat, begitu? Tidak, jemaah sekalian. Dikecualikan oleh Rasulullah illa zikrullah, kecuali mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Jadi dunia ini akan membuat kita bisa menyelamatkan, menjadi sebab kita masuk ke dalam surga jika kita gunakan dunia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum ada baju, antum berikan kepada sahabat antum untuk dia pakai supaya digunakan beribadah, pahala tidak? Pahala. Bukankah baju dari dunia? Tentu baju dari dunia jamaah sekalian. Amalan itu menyebabkan kita masuk surga atau tidak? Bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena apa? Dibarengi di dalamnya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah motor dari dunia? Tapi kalau antum gunakan untuk kebaikan, setiap harinya antum gunakan untuk mengajar manusia, untuk belajar agama, ya, untuk dilakukan sebagai hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan antum. Bukankah itu pahala untuk kita semua yang menjadi sebab masuk ke dalam surga? Semuanya pahala jemaah. Uang hasil dari bisnis kita, dagang kita, dilaknat oleh Allah, dilaknat jika antum gunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesimpulannya,
dunia ini dilaknat oleh Allah jika manusianya tidak menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat, atau dia menggunakannya dalam hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat dunia terlaknat, jemaah sekalian. Oleh karena itu, renungi akan kehidupan kita di dunia ini, jemaah. Sejauh mana telah kita manfaatkan dunia ini sebagai sebab yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat sebelum kita ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana ia belanjakan hartanya. Karena itu jamaah sekalian, 1.000 pun, 1.000 rupiah pun kita dapat, 1 juta kita dapat, 500 juta kita dapat, seluruhnya akan sama nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menggunakannya dalam berbagai hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah akan menjadi sebab seorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa orang miskin itu akan lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang kaya. Orang miskin yang tidak memiliki harta itu lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang kaya. Berapa tahun lebih dulu masuk orang miskin ke dalam surga dibandingkan orang kaya? Siapa yang tahu? Hah? 500. Siapa yang bisa sebut dalilnya? Masya Allah. 500 tahun jamaah sekalian. Kenapa 500 tahun lebih dahulu orang miskin masuk ke dalam surga dibandingkan orang kaya? Karena orang kaya akan dihisab satu persatu dari hartanya seluruhnya, dari mana dia dapatkan dan kemana ia infakkan. Sedangkan orang miskin tidak memiliki harta untuk dihisab. Maka disinilah diambil dalil oleh para ulama bahwa orang kaya yang memiliki banyak harta, 500 tahun Allah hisab harta yang dia miliki. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. 500 tahun jamaah. Kalau begitu Ustaz, mulai besok saya akan jadi miskin. Jangan juga jamaah. Apa rumusnya tadi? Apa rumusnya tadi? Di awal kita sampaikan apa? Sarana, sebab agar kita masuk ke dalam surga Allah, menjadi sebab masjid dibangun, sumbang. Ada dibutuhkan berbagai majelis ilmu, dana, sumbang. Seluruh harta yang kita miliki jemaah sekalian, jadikan sarana, sebab agar Allah meridhoi kita, agar Allah sayang kepada kita, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi miskin juga. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya atau miskin beliau? Kaya, jemaah. Kaya, tapi seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah. Dan dakwah ini asal muasal dakwah ini tegak, berjalan, bisa bangkit, bisa disebarluaskan oleh seluruh para sahabatnya karena ada orang-orang kaya yang membantu dakwah ini. Lihat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri beliau yang pertama? Khadijah radhiyallahu taala anha. Wanita yang tidak tergantikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Beliau tidak pernah berpoligami ketika Khadijah ada, jemaah. Tidak tergantikan. Kenapa jemaah sekalian? Luar biasa jasa istri beliau ini. Seluruh hartanya, bahkan beliau rela dirinya dijadikan sebagai sebuah hal yang bisa melancarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Uthman ibn Affan. Lihat Umar radhiyallahu taala anhu.
Lihat Abdurrahman ibn Auf. Mereka orang-orang kaya jemaah. Tapi harta yang mereka miliki seluruhnya dijadikan sebagai hal yang melancarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum juga harus memiliki tujuan, cita-cita untuk menghidupkan dakwah ini jemaah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah, apa kata Allah jemaah sekalian? Sebahagian orang itu berjihad di jalan Allah, sebahagian lagi berjihad untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya orang yang berjihad sana itu membentengi Islam dari musuh yang nyata. Kemudian orang yang menuntut ilmu ini supaya apa jemaah? Supaya membentengi Islam dari pikiran-pikiran yang sesat. Supaya membentengi Islam dari pikiran-pikiran yang sesat. Makanya orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, dia keluar menuntut ilmu bagaikan apa? Seorang yang jihad di jalan Allah. Karena tidak ada satupun hal-hal yang di luar syariat Islam datang di dalam Islam. Kalau ada orang ilmunya, dia pasti akan hindarkan, akan singkirkan, akan hapuskan itu semua. Itulah jihad jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, begitupun dalam hal dunia. Seorang itu tidak semuanya bisa berdakwah bicara seperti ini, tidak semuanya. Ada orang yang sangat kaya raya, biar bicara tidak tahu jemaah. Kalau di depan suruh bicara protokol saja menggigil. Matanya jelalatan kemana-mana karena nggak pede. Tetapi di belakang kamera dia adalah orang yang menjadi sebab orang-orang itu dimudahkan dalam dakwahnya, dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Inilah orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebuah keselamatan dan surga di sisi Allah dan Rasulnya jemaah sekalian. Oleh karena itu dunia ini dilaknat di sisi Allah jika antum memandang dunia ini sebagai suatu perkara yang akan membuat antum bisa kaya di dunia, sebagai suatu perkara yang antum bisa foya-foyakan hasilnya, sebagai suatu perkara yang membuat antum jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika antum memiliki dunia dijadikan sebab untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya akan menjadi jalan yang memudahkan kita masuk ke dalam rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang lain. Kata Rasulullah, dari Abdullah ibn Umar, beliau ceritakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah pernah mengambil pundakku. Diambil pundak beliau radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau berkata, apa jemaah sekalian yang beliau katakan? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Wahai Abdullah ibn Umar, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang yang terasing, au abiri sabil, atau orang yang sedang berjalan jauh. Maka beliau melanjutkan hadis ini, yaqulu wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar melanjutkan perkataan dari hadis ini. Apa kata beliau jemaah sekalian? Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Beliau melanjutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu datangnya pagi hari baru engkau melakukan perbaikan dan kebaikan. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu datangnya sore hari baru engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh maradika, wa khudh sihhatika limaradik. Maka jadikanlah keadaan sehatmu untuk sakitmu, dan jadikanlah kehidupanmu untuk kematianmu. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau memerintahkan, wahai anak, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang terasing.
Ya, kata para ulama, al-ghuraba alladzina yaslihuna idza fasadan nas. Orang-orang terasing adalah orang-orang yang memperbaiki dikala manusia banyak melakukan kerusakan, kemaksiatan kepada Allah. Orang lain di luar sana bermaksiat kepada Allah, mereka sibuk dalam ketaatan kepada Allah. Orang lain di luar sana sibuk dengan urusan dunianya, mereka masuk ke masjid sibuk dalam doa dan ketaatan kepada Allah. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, ghuraba itu artinya alladzina yaslihuna ma afsadan nas min sunnati. Kata Rasulullah, adalah orang-orang yang memperbaiki ketika manusia merusak dari sunnah-sunnahku. Jika sekarang ini kita melihat orang banyak meremehkan sunnah, orang banyak menyindir sunnah, bahkan orang banyak mencaci sunnah Rasulullah, jemaah, mengatakan ini adalah hal yang ketinggalan zaman, mengatakan ini ya gambaran jenggot bagaikan binatang, mengatakan orang yang bercelana cingkrang sunnah Rasulullah dikatakan kebanjiran, mengatakan orang yang pakai jubah dikatakan ya so Arab-Arab, mengatakan orang ya yang rajin ke masjid so alim, mengatakan orang yang bercajar kayak ninja. Mereka merusak sunnah Rasulullah. Ghuraba, dia memperbaiki sunnah itu ketika manusia merusaknya. Dia memperbaiki sunnah Rasulullah ketika mereka manusia merusaknya, jemaah. Apa urusan antum dengan dunia, jemaah? Jika antum mengikuti kebanyakan manusia dibandingkan Rasulullah yang telah selamat dan akan memasuki surga yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah antum inginkan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam? Manusia merusak, jemaah sekarang ini. Mengatakan orang yang rapat-rapat saf kayak kedinginan saja. Ya. Dan seterusnya, jemaah. Berbagai macam tuduhan, fitnah. Bahkan akhir-akhir ini ada orang mengatakan, ya, dai-dai, ya, dai-dai dari Salafi itu, ya, mereka digaji oleh Saudi $2.000. Alhamdulillah. Ya, kalau $2.000 dikasih jemaah sekalian, ya, setiap bulan saya bisa pergi umroh. Ya, $2.000 dikalikan 15.000. Berapa $2.000? 30 juta. Alhamdulillah. Seorang dai jemaah sekalian, dia berdakwah atas nama Allah. Niatnya menghidupkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak adanya bayaran manusia, mereka tidak pandang itu. Mereka menginginkan dari agama ini dikenal oleh manusia, jemaah. Ghuraba au abiri sabil, kata Rasulullah. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang berjalan jauh. Berperjalanan jauh, jemaah. Ada uang antum ya di bank 2 miliar misalnya. Itu di bank, miliknya bank itu uang, jemaah sekalian. Jadikan harta yang antum miliki sebagai sebab manusia mengenal agama ini, jemaah. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wa idza amsayta fala tantadiri sabah." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi untuk melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu datangnya sore baru engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau pernah mengatakan, paman dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, jemaah sekalian? La yutimmul ma'ruf illa bi thalathi khisal. Tidak sempurna kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba jika dia tidak memiliki 3 hal. 3 hal. Kata Al-Abbas. Apa 3 hal itu, jemaah sekalian? Wa ta'jiluhu. Dia menyegerakan kebaikan itu. Wa tasghiruhu. Dia memandang rendah kebaikan yang telah dia lakukan, memandang kecil. Apa yang telah antum lakukan, jemaah sekalian?
Pandanglah itu sebagai pandangan yang kecil. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah disanjung oleh seorang sahabat beliau rahimahullah. Ya Umar, jazakallah anil Islam. Wahai Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikanmu karena jasamu terhadap Islam. Apa beliau jawab jamaah sekalian? La, bal jazal Islam anni. Tidak. Bahkan terima kasih atas agama Islam yang telah memberikan kebaikan ini kepadaku. Umar ibn Abdul Aziz jemaah, 2 tahun setengah beliau memimpin, adil di mana-mana. 2 tahun setengah beliau memimpin, adil di mana-mana. Ketika beliau disanjung oleh manusia karena jasanya yang luar biasa terhadap Islam, beliau menimpali jemaah. Tidak, demi Allah, justru Islamlah yang saya merasa terima kasih kepadanya. Karena dialah saya bisa merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan ini. Makanya ketika antum menjadi sebab orang datang ke masjid, saya ini kayaknya yang kasih banyak ini orang kajian ini. Saya ini yang aja dulu ini pergi suruh taklim. Jangan jemaah. Pandang kecil itu jemaah. Pandang tidak ada nilainya itu. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa sudah hebat dengan amalan. Cukup dengan amalan. Merasa paling banyak dalam melakukan kebaikan untuk Islam. Jangan jemaah, jangan. Justru itu menipu antum. Menipu kita semua. Karena apa? Cukuplah saya duduk di rumah sajalah. Orang-orang yang saya ajak dulu untuk taklim ke masjid. Karena kan hadis Rasulullah, ad-dalu ala khair kafa'ilihi, kata Rasulullah. Orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang melakukannya. Saya di rumah lah. Ada 10 orang saya ajak untuk taklim, dia datang semua, saya duduk di rumah saja. Jangan jemaah. Jangan jemaah sekalian. Ini justru menipu. Justru menipu kita semua. Karena itu anggaplah itu kecil. Wa ta'jiluhu, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Orang akan menyempurnakan kebaikannya, disempurnakan oleh Allah kebaikannya jika dia menganggap jika dia mempercepat amalan-amalannya tersebut. Jangan menunda. Sebentar dulu saya baca Quran deh. Kak, ini ada pesan masuk ini. Jangan. Berapa banyak jemaah orang yang katakan, belum pi azan ini masih ngaji orang subuh hari. Dia tidur sebentar dulu. Bangun subuh jam 6. Bayang nggak seperti itu? Dia tunda. Ada disapa kebaikan yang pertama, dia tunda. Bisa dipahami jemaah? Baik, saya minta waktunya 5 menit lagi Pak. Mohon maaf Pak ya. Baik, kesimpulannya jemaah sekalian. Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Setidaknya ada 3 kesimpulan dalam materi kita pada malam hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yuj'alu ahadukum asabi'ah hadhihi," kata beliau. Wa asyara Yahya bis sababah fil yam falyanzur bima tarji. Kesimpulan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jemaah, wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, jika dunia diumpamakan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadakum asabi'ahu hadhihi, kecuali sama dengan salah seorang di antara kalian menjadikan telunjuknya ini diturunkan ke dalam lautan. Kata beliau, falyanzur bima tarji, lihatlah, perhatikan apa yang kembali dari lautan itu. Apakah ada air yang banyak antum bawa? Tidak ada. Bahkan mungkin 1 tetes saja. Itulah dunia dibandingkan akhirat. Akhirat itulah lautan yang luas jemaah. 80% dari bumi ini lautan. Itulah akhirat. Sedangkan dunia apa yang antum angkat dari jari telunjuk antum tadi? Dunia jemaah sekalian. Makanya Rasulullah tidak pernah ada keraguan dalam diri beliau
ketika beliau beralaskan pelepah kurma, ditawari oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau kami bawakan ini kasut dari permadani untukmu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia, wahai Umar? Apa urusanku? Apa urusanku? Saya hanya bernaung di bawah suatu pohon. Bernaung sebentar saja. Setelah itu saya akan pergi meninggalkan pohon itu. Itulah diibaratkan dunia, jemaah sekalian. Maka wahai engkau yang masih gelisah dengan keadaan duniamu, wahai engkau yang masih mengatakan bahwa Allah tidak adil karena engkau masih susah dalam kehidupan duniamu, ketahuilah bahwa orang miskin akan masuk ke dalam surga Allah 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Ketahuilah keadaan dunia dibandingkan akhirat bagaikan engkau memasukkan telunjukmu ke dalam lautan, dan yang kembali dari telunjukmu itulah dunia. Kemudian kesimpulan yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'alaikum, min hadha 'alaikum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai kambing dengan para sahabat beliau, kambing tersebut juga sudah menjadi bangkai dan hilang juga dari telinganya. Maka beliau menawarkan, siapa dari kalian yang mau kambing ini? Demi Allah tidak ada yang mau. Yang mau membelinya 1 dirham, kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang mau. Biar digratiskan, tidak ada juga yang mau, ya Rasulullah. Bangkai kambing, jemaah, bangkai kambing. Haram tidak bangkai kambing dimakan? Haram. Haram dimakan, jemaah, bangkai, walaupun kambing itu halal. Tapi kalau sudah menjadi bangkai, haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi ya lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum." Demi Allah, dunia lebih rendah di sisi Allah daripada bangkai kambing ini untuk kalian. Lebih rendah, jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha al-ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini sama nilainya di sisi Allah dengan sehelai dari sayap nyamuk, ta'dilu 'inda Allah janaha al-ba'udah, dengan sayap nyamuk nilainya sama di sisi Allah, ma saqa minha kafiran syarbata ma. Allah tidak akan pernah memberikan minum seteguk pun kepada orang kafir. Tidak akan pernah. Kalau sama nilainya, sama dengan sehelai sayap nyamuk, tidak akan pernah. Tapi karena dunia lebih rendah nilainya, jemaah, lebih hina nilainya. Dengan catatan tadi, dia foya-foya dengan dunianya. Dia berbangga-bangga dengan dunianya. Dia menganggap dirinya adalah orang yang paling tinggi nilainya. Tidak, demi Allah, nilai tersebut lebih rendah di sisi Allah dari bangkai kambing, dari sayap nyamuk. Kesimpulan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'ama ibn Adam, ya inna mat'ama ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya." Sesungguhnya perumpamaan makanan yang dimakan oleh anak cucu Adam, manusia, ya, ju'ila mathalan lid dunya, perumpamaannya ya, sebagaimana dunia. Umpamanya makanan ini sebagaimana dunia. Wa inna fazzahahu, wa in fazzahahu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika dia kalau lagi masak, kasih bumbu yang enak-enak dimasakannya, dikasih bumbu enak-enak. Apalagi kalau daging kambing dikasih gule-gule sedikit, kan enak, Pak, ya? Ya, enak sekali kalau begitu, ya. Baik. Wa mallahahu, dikasih garam. Dikasih garam supaya enak rasanya. Fanzur ila ma yasir, kata Rasulullah, perhatikan
Kalau sudah jadi makanan itu engkau makan, jadi apa setelahnya? Jadi apa? Hah? Kotoran. Jadi kotoran. Ada nggak orang yang makan bakso, jadi bakso keluarnya? Kalaupun jadi bakso, diperiksa kesehatannya. Kurang sehat ini orang. Karena tidak berfungsi itu alat di dalamnya yang mencerna. Bisa dipahami maksudnya? Iya. Kalau kopi, dia minum, keluar juga kopi, diperiksa kesehatannya. Karena tidak lancar pencernaannya. Bisa dipahami maksudnya? Seluruh yang kita makan itulah perumpamaan dunia. Setelahnya itulah dunia. Jadi kotoran jemaah. Jadi kotoran. Atau ada sebentar yang makan pisang goreng. Coba pergi ke WC, lihat-lihat baik-baik. Warnanya memang sama dengan pisang goreng. Tapi dilihat, na'udzubillah. Apalagi dicium. Na'udzubillah. Itulah dunia jemaah. Itu dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, jangan pernah antum takjub dengan orang yang kaya tapi dia tidak dekat kepada Allah. Jangan pernah antum merasa tersanjung-sanjung dengan orang yang banyak penghasilannya, banyak tokonya, banyak kiosnya, berderet mobilnya, tingkat-tingkat rumahnya. Bahkan tingkat 10 rumahnya. Pas dia terpeleset jatuh mati juga. Tingkat-tingkat rumahnya. Jangan jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah, ini terakhir Pak. Mohon maaf sekali ini Pak. Ini terakhir terus ini. Baik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kata Allah, ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Jangan sekali-kali kalian mengira, wahai hambaku, kami berikan kelancaran dalam urusan orang-orang kafir itu baik untuk mereka. Kami buat mereka kaya di dunia baik untuk mereka. Kami buat mereka tinggi kedudukannya di dunia baik untuk mereka. Kata Allah, innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami berikan itu semua kepada mereka liyazdadu isma, supaya bertambah dosanya di hadapan Allah. Walahum adzabun muhin. Dan nanti di akhirat kelak dia akan merasakan azab yang menghinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aita Allah yu'til 'abd min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat ada seorang yang Allah berikan kelancaran dalam urusan dunianya, kaya urusan dunianya, seluruhnya apa yang dia sukai itu lancar. Dia mau haji bisa pergi lancar. Dia mau dapat ini tepat dapatnya. Dia mau ini cepat. Itu ala ma'asih kata Rasulullah. Sedangkan dia melakukan banyak maksiat kepada Allah, lancar urusannya tapi dia maksiat kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa istidraj. Itu istidraj. Istidraj. Supaya apa? Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membacakan sebuah ayat di surah Al-An'am. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau membaca ayatnya, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Ketika mereka melupakan apa yang telah kami sebutkan kepada mereka. Disuruh sholat, tidak ada banyak hartaku. Disuruh sedekah, tidak ada itu. Nah kita juga susah ini, Nabi bilang. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kata Allah, kami bukakan untuknya seluruh jalannya, dibukakan seluruhnya.
Mau dia pergi umroh, mudah. Pergi haji tahun ini, mudah. Beli HP yang paling mahal, mudah. Beli mobil, mudah seluruhnya. Besok, insya Allah saya dapat 100 juta, mudah dia dapatkan. Seluruhnya mudah. Allah janjikan dibukakan seluruh apa yang dia inginkan, dibukakan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka telah bahagia, merasa bahagia dengan apa yang mereka dapatkan itu diberikan oleh Allah. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Kami siksa dia secara tiba-tiba, dan itulah saat mereka berputus asa. Secara tiba-tiba meninggal dunia pada saat itu, putus asa di hari kiamat. Tidak ada lagi jalan keselamatan untuknya. Na'udzubillah. Oleh karena itu ikhwan sekalian, inilah gambaran dunia. Jadilah engkau hamba Allah yang bersyukur, karena antum hanya berumur 70-60 tahun, setelah itu meninggal. Syukuri apa adanya. Itulah kunci dari kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah pandang takjub dengan orang-orang kaya, jangan. Selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Walaupun antum banyak harta, gunakanlah seluruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena waktu yang sangat sempit ini, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Hanya saja ya Allah belum berkenan ya memberikan waktu yang panjang untuk kita semua. Insyaallah di lain kesempatan kita akan melanjutkannya. Wallahu ta'ala alam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.